dalam bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Allah memberkahi di dalamnya. Ya, salah satu bulan yang dimana Allah melipat gandakan segala amal soleh yang dilakukan hamba di muka bumi ini. Salah satu keistimewaannya adalah di mana Allah akan memudahkan melakukan amal soleh. Ya, ada keberkahan tersendiri, kemudahan dan dorongan kuat untuk bisa melakukan amal kebajikan. Karena ada yang senantiasa menyuruh, ya bagian khair, wahai orang-orang yang menginginkan kebajikan, akbil, segera lakukan itu. Jadi ketika ada niat-niat baik, biasanya terdorong kuat untuk bisa melakukan. Tapi sebaliknya, ada yang senantiasa menyuruh untuk menahan saat seseorang ingin berbuat buruk. Dia menyatakan, ya bagi ya syar, wahai orang yang berkeinginan melakukan keburukan, aksir, tahan. Inilah keberkahannya adalah saat ada niat baik, maka upaya untuk bisa melaksanakannya itu cepat dan mudah kita laksanakan. Tapi sebaliknya, keinginan berbuat buruk, ada saja yang menahannya, ada saja yang menjaganya supaya kita tidak melakukannya. Dan inilah keistimewaan bulan Ramadan itu. Maka dengan demikian, ya, amalan yang sangat sederhana mungkin yang kita lakukan dalam Ramadan ini adalah dianggap remeh, yaitu qiraatul Quran, baca Quran. Paham atau tidak paham, kita boleh dan harus membaca Quran. Ya, karena orang yang baca Quran ini, paham atau tidak paham, tetap dapat pahala. Nabi SAW menyatakan adalah man qara harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang baca Quran satu huruf dalam Al-Quran, maka akan memberikan 10 kebajikan, 10 hasanah. Lam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak menyatakan alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Jumlahnya 30. Di mana tidak satu pun yang pahami selain Allah dan Rasulnya makna alif lam mim itu, pun itu kita akan mendapati manfaat dan pahalanya. Sehingga Nabi SAW menganjurkan untuk kita membacanya. Tentu kalau orang yang membaca Al-Quran dan bisa paham itu menambah keutamaannya lagi. Dan ini intinya. Saat kita mulai membaca Quran, kita berupaya untuk bisa membacanya. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi pahala orang yang memahami Al-Quran dengan baik. Sebaliknya Nabi SAW, orang yang terbata-bata baca Quran juga punya keistimewaan. Maka bagi kita, bagi yang masih berat untuk baca Quran, atau masih tertatih-tatih untuk bisa baca Quran dan bisa menghafal, yakinlah bahwa di situ ada keutamaan. Nabi SAW telah menyatakan, man yaqra Quran wa huwa mahirun bihi wa huwa yatatatta. Man qara al-Quran wa huwa yatatatta wa alayhi syakun falahu ajran. Orang-orang baca Quran dan ada kesulitan dan terbata-bata di dalamnya, maka akan mendapatkan satu pahala. Berbeda memang kalau kita ancar mahir, maka ini tentu akan mendapatkan keutamaan yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, apapun yang kita laksanakan, yang kita lakukan dari amal soleh yang kita lakukan ini dan akan mengantarkan kepada surganya Allah. Seperti Allah nyatakan, wa tilkal jannatu allati uristumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang Allah wariskan kepada kalian lantaran amal kebajikan yang kamu lakukan. Kita tidak tahu amal soleh, amal yang mana yang diterima oleh Allah. Boleh saja amal yang tampak kecil justru itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh saja amal yang begitu besar kelihatan tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hadapan Allah adalah amalan yang diterima oleh Allah adalah amalan yang dilaksanakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena boleh saja amalan itu kecil tapi Allah hargai dengan pahala yang sangat besar di hadapan Allah. Dan boleh saja dan ada saja amal yang begitu besar kelihatan tapi justru tidak dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang membedakan dan menentukan dalam besar dan kecilnya amalan di hadapan Allah adalah besarnya motivasi.
Ya, besarnya keikhlasan di dalam melaksanakan amal itu. Sehingga dalam hadis terkadang seseorang melaksanakan amal penduduk surga, kelihatan baik, tapi ketika sudah dekat dengan surga justru terjerumus ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Atau sebaliknya, kita lihat banyak orang yang bergumulan dengan maksiat dan dosa, sehingga ketika sudah hampir dekat, satu jengkal lagi dekat dengan neraka, justru dia terpental masuk ke dalam surga. Apa yang menjadikan hal itu terjadi? Berpuluh-puluh tahun melakukan amal kebajikan, tapi di akhir kehidupannya justru terjerumus ke dalam api neraka. Atau sebaliknya, banyak orang melaksanakan dosa maksiat, sejengkal masuk ke dalam neraka, terdorong masuk ke dalam surga. Para ulama memahami bahwa terkadang di antara manusia melakukan amal baik tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan, pada akhirnya ya, terjerumus ke dalam neraka. Mungkin kita lihat juga banyak orang melakukan dosa dan maksiat, tapi kita tidak tahu dibalik daripada perilaku orang itu. Mungkin saja di hadapan kita dia ada biasa-biasa, tapi ketika dia kembali ke rumah, dia memohon ampun kepada Allah, istighfar, meneteskan air mata, menyadari kesalahan-kesalahannya, di balik layar dia adalah orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yakinlah bahwa amal apa saja kita lakukan ketika kita ikhlas dari awal sampai dan akhir, pasti insya Allah akan membalas. Allah tidak akan sia-siakan. Allah pasti memberikan penghargaan segala amal kebajikan yang kita lakukan sebelumnya, kalau dari awal kita laksanakan dengan keikhlasan. Saya kira demikian sebagai pengantar yang cukup panjang mungkin. Semoga apa yang kita lakukan ini sehingga di hadapan Allah saya katakan tidak ada amal kecil atau amal besar. Ya, apakah dia kecil atau besar, di hadapan Allah yang ada adalah sejauh mana tingkat keikhlasan kita melakukan amal. Memang dalam amal soleh itu pun bertingkat-tingkat, karena yang membedakan adalah besarnya manfaat yang diakibatkan, dibuahkan daripada amal soleh. Semakin banyak orang yang mengambil manfaat dari amal kebajikan itu, maka semakin besar pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.